Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Abrar dari Teknik Mesin UI. Ya, ini lanjutan dari video yang tadi, yaitu kita selain bahas example 4.2, kita juga bahas example 4.3. Nah, di sini kasusnya di sini kasusnya sedikit berbeda, yaitu di mana terdapat suatu fin yang memiliki panjang tertentu dan terdapat base-nya yang di mana temperatur base-nya itu sebesar 100 derajat Celcius, dan bagian ujung dari fin-nya dibikin terisolasi atau insulated, mana heat flux-nya bernilai 0 melewati boundary ini. Nah, di mana pada kasus ini suhu base yang sebesar 100 derajat itu akan mengalami penurunan sepanjang fin karena diletakkan pada suhu lingkungan sebesar 20 derajat Celcius. Nah, proses ini diatur dalam persamaan berikut: D per dx Ka dt per dx min Hp T min T ambient sama dengan 0. Nah, lalu kita akan mencari distribusi temperaturnya. Nah, di sini agar lebih mempermudah, kita menggunakan variabel n kuadrat yang dimana nilainya itu sebesar Hp per Ka. Di sini dikasih tahu nilai Hp per Ka-nya itu 25 per meter kuadrat. Nah, ini bisa langsung kita masukkan juga ke dalam software. Parameter, nilai-nilai parameter yang ada, yaitu n kuadratnya 25, n-nya sebanyak TB-nya sebanyak 100, T ambient-nya sebanyak 20. Nah, setelah itu kita melakukan langkah yang pertama, itu grid generation. Kita mau ngambil 5 titik. Kita bisa juga langsung tuliskan, yaitu n sama dengan 5. Nah, lalu sama seperti pada contoh sebelumnya, kita selesaikan persamaan governing equation-nya, diintegralkan pada masing-masing nodes. Nah, diintegralkan terhadap control volume. Nah, di sisi kiri ini sama seperti contoh sebelumnya, dan di sisi kanan inilah yang ini dianggap konstan sehingga hasil integralnya seperti ini. Nah, lalu dimasukkanlah variabel-variabelnya dan dikelompokkan. Yang memiliki variabel TP, koefisien yang dikelompokkan TW, TE, dan sisanya. Nah, terlihatlah persamaan yang seperti persamaan umum dari kasus ini. Lalu kita kelompokkan nilai AW, AE, AP, SP, dan SU agar lebih mudah dipahami. Nah, nilai akibat dari konveksi ini kita seperti terlihat pada penyelesaian ini. Ini seperti layaknya heat generation, dia berfungsi sebagai heat source di sini sebagai SP dan SU. Nah, lalu ini secara umum, namun pada not 1 dan not 5 seperti soal sebelumnya juga terdapat sedikit perbedaan, yaitu dimana kita memiliki boundary condition di titik TB-nya sebesar 100 derajat Celcius. Lalu kita masukkan dan diperolehlah nilai AW, AE, AP, SP, dan SU-nya sedikit berbeda. Di titik 5 begitu juga diperoleh nilai AW, AE, AP, SP, dan SU. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan equation. Kita bagi 3 kelompok seperti tadi. Ada titik 1, titik 5, dan titik pertengahan yang kita lambangkan dengan I, di mana itu dari 2 sampai N-1. Itu 2, 3, 4. Nah, AW1, AE1, SP1, SU1, dan AP1.
dimasukkan. Nilainya. Nah, lalu boundary 5 kita masukkan juga nilainya. Dan di pertengahan kita masukkan juga dengan menggunakan fungsi for looping. Nah, setelah dimasukkan ditutup dengan end for, lalu mendefinikan suhu yang ada. Suhu base 100, suhu TE itu akan menjadi TE1 itu akan menjadi TP2. Nah, lalu kita looping juga suhu yang ada di pertengahan. Nah, lalu kita masukkan persamaan umumnya APTP, AWTW, AETE, dan SU. Lalu kita tutup dengan N. Lalu kita simulasikan. Nah, sebelumnya untuk hasil simulasi soal nomor 2 tadi sudah bisa dilihat. Nah, coba kita lihat. Nah, hasilnya. Nah, terlihat grafik yang dari titik awalnya naik dan mencapai titik tertinggi lalu mengalami penurunan. Kalau kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh di buku, itu sama 150, 218, 254, dan seterusnya, dan grafiknya pun sama, itu seperti melengkung. Nah, hal ini disebabkan karena faktor heat generation tadi. Mana titik A, titik paling kiri, kita jaga temperaturnya tetap konstan di suhu 100 derajat, dan titik paling akhir, titik paling kanan, titik B, kita jaga pula temperaturnya di 200 derajat. Nah, sebelumnya sebenarnya kita sudah menyelesaikan permasalahan di 4.1, yaitu tidak ada heat generation, dan grafik yang dihasilkan adalah berupa garis lurus linear. Nah, sementara di sini karena adanya heat generation tadi, dua temperatur di ujung objek kita jaga konstan, maka otomatis temperatur di bagian tengahnya akan mengalami kenaikan, sehingga membuat grafik menjadi melengkung. Nah, untuk soal nomor 4.3, kita lihat grafiknya. Ya, sudah selesai simulasi dari soal 4.3. Nah, kita peroleh hasil TP, hasil akhirnya itu di not 1, 2, 3, 4, dan 5 itu diperoleh sama seperti yang diperoleh pada buku, yaitu 64 hingga 21. Nah, bila digambarkan dalam grafik pun sama, grafiknya menurun, akan tapi tidak secara linear. Nah, kalau kita analisa lebih lanjut, ini mengalami penurunan. Ini layaknya seperti soal nomor 2. Jadi kalau bila kondisi di sini heat efek dari konveksi ini kalau dilihat dari persamaan yang ada itu bisa kita simpulkan sebagai heat generation. Layaknya seperti fungsi daripada heat generation. Nah, akibat heat generation ini di sini dua titik ujung kita konstan. Kalau bila hanya proses secara konduksi, maka dia akan berlangsung secara linear. Lurus. Namun akibat adanya heat generation tadi, di mana di sini kasus konveksi, maka dia akan menekan mempercepat aliran ini, penurunan suhunya. Nah, sehingga sementara suhu temperatur di tiap ujungnya kita jaga konstan, mengakibatkanlah grafik ini menjadi melengkung. Nah, sekian pembahasan kali ini terkait finite volume method pada permasalahan difusi satu dimensi. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.